ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bukan itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah siapa yang keluar dari muka bumi ini dan tidak ada yang menuntutnya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni la arju an alqallaha wa la yutalibuni ahadun bimadlamatin fidamin wala mal." Kata beliau, dan saya sangat berharap kepada Allah. Saya menghadap kepadanya dalam keadaan tidak ada yang menuntut saya dalam kezaliman apapun. Tidak pada darah, tidak pula pada harta. Itu baru kemerdekaan namanya. Kemerdekaan itu adalah siapa yang hidup sebagaimana wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu baru orang merdeka. Iya. Tapi kalau lisan dan tangannya selalu mengganggu orang, senang berbuat kejelekan kepada orang, itu dari akhlaknya orang-orang yang terjajah. Dari kebiasaan orang-orang yang ada di dalam lingkaran perbudakan. Tapi kalau dia punya kebebasan, maka dia tidak mengganggu orang dengan lisan, tidak pula dengan tangannya. Karena itu dari kemerdekaan adalah seorang itu bermanfaat untuk manusia dimanapun dia berada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaatnya kepada manusia. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Berberkah dimanapun dia berada dengan menebar kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan dengan mengajarkan ilmu agama, dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Itu baru kemerdekaan namanya. Orang yang bisa memberi manfaat dimanapun dia berada. Malah kemerdekaan yang seperti ini, walaupun badannya di penjara, selama hatinya merdeka, dia adalah orang yang paling bebas di atas muka bumi. Tidak ada kungkungan. Bukankah banyak dari manusia hidup, berjalan di atas muka bumi, punya segala fasilitas, punya segala yang mendukungnya, tapi hatinya itu terbelenggu di dalam sebuah belenggu yang mungkin tempatnya di bawah 7 bumi. Kesempitan hidup dia rasakan karena dia tidak merasakan dari hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Kemudian dari hakikat kemerdekaan itu adalah seorang hamba. Dia bisa membuka untuk dirinya pintu-pintu pahala, lahan-lahan ketaatan, dimanapun dia berada. Itu baru orang merdeka namanya. Iya. Kena pandemi, sudah berlalu ya, bagaimana orang-orang berkata, "Oh, ini kehidupan kita jadi sempit. Oh, ini kalau begini terus, ini negara bisa hancur. Ini kalau dikasih peraturan begini terus, maka akan begini dan begini." Ini orang-orang yang terpenjara, masih terjajah. Hatinya tidak merdeka. Sebab kalau dia merdeka, dia adalah orang yang luas dari harapannya untuk hidup. Dia bisa melihat pintu-pintu ketaatan dan lahan-lahan ibadah di kondisi apapun dia berada. Dan yang hidup seperti itu hanyalah seorang mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Di kondisi apapun dia selalu dapat yang terbaik. Itu seorang mukmin. Kalau dia ditimpa musibah, dapat kesenangan, dapat nikmat, dia bersyukur. Pintu syukur ibadah, kebaikan untuk dia.
Ditimpa musibah, hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Sabar itu pintu ibadah. Ketaatan juga. Apa bedanya? Ada pandemi, tidak ada pandemi, kita sama-sama beribadah kepada Allah. Ada pintu ibadah. Iya. Ada pintu ibadah. Baik. Karena itulah pintu ibadah itu, orang yang merdeka itu adalah orang yang selalu terbuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah. Dan dari kemerdekaan itu, dia pasti akan menjaga kebersamaan di dalam negerinya. Menjaga kesatuan dan kebersamaannya. Dan ini pembahasan sangat penting sekali untuk memaknai arti kemerdekaan.